Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ayu Nur Sofa dengan NIM 14621000236. Di sini saya akan menjelaskan untuk program ITS saya dengan sebaik mungkin. Jadi, untuk soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk soalnya kayak gini. Nanti programnya dibuat seperti ini. Nomor nota, nama pembeli, jenis, tanggal beli, sampai uang kembali hasil. Di sini ada penjelasannya, ada isi nomor nota, isi nama pembeli, jenis pembeli ada 3, biasa, pelanggan istimewa, untuk tanggal beli berupa kalender, jumlah pembelian misal 10.000, diskon itu otomatis dari jenis pelanggan, semisal 2% dikali 10.000 sama dengan 200, sehingga angka 200 ditampilkan di programnya. Untuk total 10.000 min 200 sama dengan 9.800. Jika hari libur berarti dipotong 2.500, sehingga hasilnya ini. Jika saudara maka dipotong lagi, sehingga ini. Jika checkbox ABC dipilih maka 2.300 plus 100 sama dengan 2.400. Jika PPN diisi maka 2.400 plus 240 sama dengan 2.640. Jika dibayar diisi 10.000 maka kembali. Nih, dikurangi yang tadi, hasilnya ini. Di sini ada tombol browser yang digunakan untuk memilih foto pelanggan dan meletakkan pada image yang tersedia. Ini untuk bagian fotonya. Saat tombol proses ditekan, dilakukan perhitungan. Mengisi teks area hasil dengan penjelasan dari proses pemilihan barang tersebut. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lanjut untuk ke programnya. Di sini ada beberapa yang diimport, ada 3. Untuk yang pertama ada import package Flutter material dat. Ini untuk mengimport library. Library ini berisi sejumlah widget dasar dan kelas pendukung yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi Flutter. Dengan mengimport ini, mendapatkan akses ke widget seperti scaffold, app bar, text, flat button, dan lain-lain. Yang kedua ada import package image picker atau image picker dart. Ini biasanya digunakan untuk memilih gambar atau video dari sumber daya, yaitu kamera atau galeri. Ini memungkinkan untuk mengakses fitur pemilihan gambar dengan mudah. Untuk import Dart.io, ini pernyataan impor untuk library IO dari Dart. Library Dart.io berisi fungsionalitas untuk aplikasi yang berjalan di lingkungan input atau output, seperti mengakses file system, menjalankan proses OS, dan lain-lain. Itu Dart.io. Untuk Voidman, fungsi utama yang dijalankan saat aplikasi dimulai. Run up, widget dasar, run up material up. Ini widget dasar yang memberikan timing dan routing untuk aplikasi. Debug show checked mode banner false. Ini untuk menghilangkan banner debug di pojok kanan atas layar. Home my app menetapkan widget
sebagai halaman awal. Ini home my app. Untuk kelas my app extend stateful widget, ini mendefinisikan sebuah kelas my app yang merupakan turunan dari stateful widget. Dalam Flutter ini dibagi menjadi dua, yaitu stateless widget dan stateful widget. Stateful widget ini digunakan saat widget yang dibuat memiliki data yang dapat berubah. Ini const my app super key ini adalah konstruktor untuk kelas my app. Super key ini adalah cara untuk meneruskan key ke konstruktor kelas dasar. Dalam Flutter, key ini identifier unik untuk widget yang dapat digunakan untuk mengontrol apakah widget harus dipertahankan atau dibuat ulang saat melakukan pembaruan. Override ini adalah notasi yang menunjukkan bahwa metode berikutnya akan menggantikan metode dari kelas induk atau interface. State my app state. Bagian ini metode wajib yang ada pada stateful widget. Metode ini mengembalikan objek state yang akan mengelola state dari widget ini. My app state ini adalah instance dari kelas my app. Ya, ini adalah instance dari kelas my app state yang akan mengelola state untuk my app. Jadi kode ini mengasumsikan bahwa ada kelas lain dengan nama my app state yang akan mengatur bagaimana state dari my app berubah dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi tampilan widget. Tuh. Nah, untuk yang class my app state extend state my app ini mendefinisikan kelas my app state yang merupakan turunan dari state dengan tipe my app, yang berarti kelas ini mengelola state untuk widget my app. Untuk variable state ini ada string, ada double, string jenis pembeli terpilih untuk menyimpan jenis pembeli yang terpilih, string hari libur untuk menyimpan pilihan hari libur, string saudara untuk menyimpan informasi apakah pembeli adalah saudara, double total untuk menyimpan total harga, double total temp untuk menyimpan total sementara, double piro ppn untuk menyimpan nilai ppn. Di sini ada text editing, ada var nota, nama pembeli, tanggal beli, jumlah pembelian, diskon, ppn, grand total, uang dibayar, uang kembali. Untuk list string jenis pembeli ada 3, yaitu biasa, pelanggan, pelanggan istimewa. Ini ada var, ada 4, abc, bbb, cz, bww. Ini untuk mengelola status dari checkbox atau pilihan tertentu. Datetime tanggal terpilih sama dengan datetime.now. Ini mendefinisikan sebuah variabel tanggal terpilih dari tipe datetime yang diinisialisasi dengan tanggal dan waktu saat ini. Untuk pilih tanggal, build konteks async. Fungsi ini bersifat ASYNC, ini async, yang berarti beberapa operasi di dalamnya mungkin akan menunggu hasil, biasanya digunakan dengan await. Fungsi ini menerima argumen build context yang diperlukan oleh beberapa widget atau material komponen. Datetime, tanggal, await, show date picker.
Fungsi dari ini untuk menampilkan date picker dialog yang memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal. Konteks dari widget saat ini diperlukan untuk menampilkan dialog. Untuk konteks. Untuk initial date, tanggal terpilih, tanggal yang ditampilkan pertama kali. Jadi setelah mengklik tanggal itu paling awal yang dapat dipilih. Yang paling awal itu yang first date. Untuk initial date ini tanggal yang ditampilkan pertama kali saat date picker dialog muncul. Untuk first date tanggal paling awal yang dapat dipilih. Untuk last date tanggal terakhir atau yang paling akhir yang dapat dipilih. If tanggal, jika tanggal tidak sama dengan 0 dan tanggal tidak sama dengan tanggal terpilih, apakah tanggal yang dipilih pengguna bukan 0 dan berbeda dari tanggal dipilih? Tuh. Untuk set state ini digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa ada perubahan pada state sehingga widget perlu diperbarui. Di dalam set state ada dua. Ini tanggal terpilih diperbarui dengan tanggal yang dipilih pengguna. Tanggal beli teks ini mengubah format tanggal ke lokal dan hanya mengambil bagian tanggal atau bukan waktunya. Hasilnya kemudian ditempatkan ke tanggal beli yang dimungkin adalah text editing controller untuk sebuah text field. Lanjut ke file selected image. Ini mendefinisikan variabel selected image dari tipe file yang bersifat null label. Variabel ini akan menyimpan file gambar yang dipilih oleh pengguna. Final image picker membuat instance dari kelas image picker yang merupakan bagian dari pustaka image picker. Ini untuk mengakses kamera perangkat atau galeri foto. Kemudian ada footer void browse image async. Ini membuat instance dari kelas image picker, ya, yang merupakan bagian dari pustaka image picker untuk mengakses kamera perangkat atau galeri foto. Final X file await. Final X file selected image await picker pick image source gallery. Ini untuk memanggil metode pick image pada objek picker dengan sumber dari image source gallery, yang berarti pengguna akan memilih gambar dari galeri. Await ini menunjukkan bahwa kode ini akan menunggu pengguna selesai memilih gambar. Untuk hasil dari pemilihan gambar akan disimpan dalam variabel ini if selected image null. Untuk set state menggunakan set state untuk memberitahu Flutter bahwa ada perubahan pada state dan UI perlu diperbarui. Itu untuk set state. Untuk else ini print no image selected. Ini jika pengguna tidak memilih gambar, misalnya kita menekan tombol kembali atau cancel, pesan image selected akan dicetak ke konsol. String nomor nota ini untuk menyimpan nomor nota dari transaksi. String nama pembeli untuk menyimpan nama pembeli. String jenis pembeli terpilih untuk menyimpan jenis pembeli terpilih. String tanggal beli untuk menyimpan string tanggal beli. INT jumlah pembelian ini untuk menyimpan jumlah pembelian. Double diskon untuk menyimpan diskon yang diberikan dalam format teks. String diskon tampil ini juga sama.
mohon maaf, ini beta untuk menyimpan diskon yang diberikan dalam format teks. Ini diskon tampil. Yang double diskon tadi itu menyimpan angkanya, yang ini untuk menyimpan dalam bentuk teks. Untuk string tampil hari libur ini untuk menyimpan informasi apakah hari transaksi adalah hari libur atau bukan, berupa format teks. Untuk string tampil saudara ini untuk menyimpan informasi apakah pembeli saudara atau bukan. String jenis barang dibeli juga sama, ini untuk menyimpan jenis barang yang dibeli. Double PPN untuk menyimpan nilai angka berapa itu PPN. Nantinya string itu untuk menyimpan data yang berupa format teks, dan int double itu menyimpan teks untuk menyimpan informasi berupa angka, yang int double, yang string untuk menyimpan informasi berupa teks. Lanjut ke void proses data. Ini set state gambar sama dengan selected image. Set state itu untuk digunakan memberitahu Flutter bahwa ada perubahan pada state yang memerlukan pembaruan UI. Gambar, menyimpan gambar yang dipilih oleh pengguna ke variabel gambar. Nomor nota untuk menyimpan teks dari editing controller. Nama pembeli ini sama seperti di atas, untuk nama pembeli. Jenis pembeli terpilih juga sama, menyimpan jenis pembeli terpilih, tanggal beli sama juga. Untuk jumlah pembelian ini mengkonversi teks dari teks editing controller. Diskon tampil juga sama, untuk mengonversi diskon yang dalam format angka ke string. Cek hari libur memanggil fungsi cek hari libur. Cek saudara juga memanggil fungsi cek saudara. Untuk kode selanjutnya, jenis barang dibeli ini berdasarkan jenis barang dibeli oleh pengguna. Jika ABC jenis barang dibeli ya ABC, BBB, BBB, SYZ, SYZ, BBB. Untuk tampil BPN sama dengan BPN teks, tampil total, grand total teks, tampil uang dibayar sama dengan uang dibayar, uang kembali, uang kembali. Untuk void reset data ini berfungsi untuk bertujuan mengatur ulang atau mengosongkan semua variabel dan field untuk input ke nilai awalnya. Jadi secara keseluruhan fungsi reset data ini mengatur ulang semua data yang telah dimasukkan oleh pengguna ke state awal, sehingga aplikasi kembali ke keadaan awal seolah-olah pengguna baru membukanya untuk pertama kalinya. Double set diskon, jika jenis pembeli terpilih biasa, maka diskon itu tidak berlaku atau tidak mendapatkan diskon 0. Dan jika jenis pembeli terpilih pelanggan, diskon akan diberikan sebesar 0,02. Jika jenis pembeli terpilih pelanggan istimewa, akan diberikan diskon 0,04. Untuk void cek hari libur, jika hari libur sama dengan ya, maka menampilkan hari libur ya. Jika tidak, menampilkan tidak. Cek saudara juga gitu. Untuk tampil saudara sama dengan ya, menampilkan iya. Jika tidak, maka menampilkan tidak. Kemudian lanjut override. Scaffold ini adalah kerangka dasar untuk membangun tampilan aplikasi di Flutter. Biasanya digunakan sebagai kerangka utama untuk aplikasi. Background color ini berwarna cyan. Ini mengatur warna latar belakang dari scaffold. Di sini warna yang digunakan adalah cyan. Appbar, membuat appbar dengan judul tugas ETS ini akan ditaruh di atas, nanti akan ditempatkan di navbar dengan warna teks putih dan warna latar belakang merah. Untuk padding ini juga untuk memberikan padding di sekitar kontennya dalam sebesar 20 untuk paddingnya.
Untuk single child scroll view ini digunakan untuk memastikan bahwa konten dalam kolom dapat digolir jika konten lebih tinggi dari layar. Untuk kolom widget ini untuk menata widget anak secara vertikal. Gambar menampilkan gambar dari aset jika selected image ini bernilai 0 atau menampilkan gambar dari file yang dipilih pengguna. Elevated button ini untuk memilih gambar. Selected image bernilai 0 atau menampilkan gambar dari file yang dipilih pengguna. Text dan text field ini digunakan memasukkan dan menampilkan berbagai data seperti nomor nota, nama pembeli, jenis, dan lain-lain. Drop down button ini digunakan untuk memilih jenis pembeli dari daftar yang ada. Radio digunakan untuk memilih opsi seperti hari libur dan saudara. Ini menggunakan radio. Untuk checkbox list title ini radionya. Untuk checkbox list style digunakan untuk memilih jenis barang yang dipilih. Bagian hasil mana tadi hasil? Ya, untuk bagian hasil ini adalah bagian yang menampilkan hasil dari data yang dimasukkan pengguna. Tombol submit dan reset. Tombol submit dan reset ini untuk memproses data yang dimasukkan pengguna, itu yang submit. Untuk yang reset akan mengatur ulang semua inputan. Tadi secara keseluruhan kode tersebut menggambarkan tampilan antarmuka pengguna untuk sebuah form yang memungkinkan pengguna memasukkan berbagai informasi, memilih gambar, dan melihat hasil dari entry. Jadi sekarang kita coba melakukan run programnya. Untuk sementara itu penjelasannya sampai situ dulu, kita coba run. Nah, di sini kita sudah menjalankan programnya. Kita langsung saja coba upload gambar. Ini nomor nota, nama pembeli, Roni, jenis pembeli, pelanggan istimewa, tanggal beli sekarang aja, jumlah pembelian 175.075 misalnya. Nah, di sini diskon terisi otomatis. Roni mendapatkan diskon 7.000. Hari libur iya, saudara iya, jenis barang dibeli kita yang ABC aja. Untuk PPN 15, kita kasih 15. Uang dibayar kita coba uang dibayar kita isi 200.000. Kita submit. Nah, ini hasilnya. Jadi Roni, nama pembelinya, jenis pembeli, pelanggan istimewa, tanggal beli itu sekarang,
tanggal 28 jumlah pembelian 175.000 dengan diskon 7.000. Hari libur iya, saudara iya, jenis barang dibeli ini ABC, untuk PPA nya 15%. Jadi totalnya yang dibayarkan Roni sebesar 184.690. Uang yang dibayar Roni 200.000, jadi uang kembali 15.310. Jadi mungkin itu saja yang dijelaskan oleh saya sendiri mengenai program ETS ini. Apabila jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Jika memang ada kesalahan kata yang kurang enak, saya sendiri mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.